Ada seorang pemuda bernama Jake yang sangat ingin menjadi kaya. Ia berasal dari keluarga sederhana, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, dan tidak memiliki panutan laki-laki dalam hidupnya. Meskipun demikian, Jake adalah anak yang ambisius dan selalu mencari nasihat tentang cara meraih kesuksesan. Suatu hari Jake mulai bekerja di salah satu kafe favorit saya. Ketika saya sedang duduk di pojok biasa, saya melihat Jake mendekati seorang pria tua yang berpakaian rapi. Saya menyebutnya Pak Tua Pemuram karena ia tak pernah tersenyum. Jake bertanya padanya soal nasihat hidup. Saya sudah bisa menebak percakapan itu takkan berjalan baik. Benar saja, si pria tua langsung mengatakan bahwa generasi muda itu malas dan tak tahu arti kerja keras. Jake mencoba menjelaskan bahwa ia bekerja sambil kuliah dan punya rencana besar untuk masa depannya. Tapi Pak Tua Pemuram tak mau mendengar. Ia menyela, menyebut anak muda hanya penuh alasan dan ingin segalanya serba instan. Saya melihat banyak kemiripan antara Jake dan diri saya di masa muda. Saya pun tidak tahan hanya diam. Saya berdiri, menatap si pria tua dan berkata, "Zaman memang sudah berubah, begitu juga tantangannya. Kita dulu memang bekerja keras, tapi itu bukan berarti anak muda sekarang tidak berjuang." Jake kuliah sambil bekerja dan merencanakan masa depan. Dunia sekarang jauh lebih kompleks. Jalur menuju sukses tak lagi lurus. Kita seharusnya membimbing, bukan meremehkan mereka. Jujur saja, saya rasa kata-kata saya hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Beberapa orang tua memang sulit berubah, tapi saya tahu tidak semua seperti itu. Saat makan siang, saya duduk bersama Jake dan menghabiskan waktu 1 jam memberinya nasihat praktis. Pengalaman ini membuat saya berpikir, pasti ada ribuan, bahkan jutaan anak muda seperti Jake di luar sana. Karena itu saya ingin membagikan 5 prinsip sederhana untuk meraih kekayaan. 1. Asah keterampilan Anda. 20 tahun pertama hidup Anda seringkali dihabiskan untuk hal-hal yang tidak langsung relevan dengan dunia nyata. Maka jangan heran jika Anda merasa tersesat di usia 20-an. Ini bukan kegagalan Anda, tapi sistemnya. Banyak orang langsung mencoba memulai bisnis, padahal belum mengasah keterampilan dasar. Itu seperti mencoba menebang pohon dengan kapak tumpul. Solusinya, kuasai keterampilan bernilai tinggi, seperti editing video, copywriting, penjualan kelas atas, atau pengembangan perangkat lunak. Keterampilan ini bisa menghasilkan setidaknya $10.000 per bulan. Anak saya Curtis belajar videografi sejak SMA. Setahun setelah lulus, ia sudah menghasilkan $10.000 per bulan. Tapi uang bukanlah hal terpenting. Kesempatan dan jaringan yang ia dapatkan jauh lebih berharga. Jangan terburu-buru. Mengasah keterampilan butuh waktu. Ini maraton, bukan lari jarak pendek. Ketika Anda sudah ahli, bahkan jika kehilangan segalanya, Anda masih bisa bangkit lebih cepat daripada kebanyakan orang karena Anda punya ilmu. 2. Biarkan uang bertumbuh. Bayangkan uang seperti tumpukan biskuit. Semakin sering Anda pegang, semakin hancur. Itulah mengapa Anda perlu mengunci uang Anda dan membiarkannya tumbuh lewat investasi, bukan dibiarkan menganggur di tabungan. Pilihan investasi ada banyak, properti, emas, jam tangan mewah. Tapi favorit saya adalah pasar saham. Saya pribadi menghasilkan jutaan lewat ini. Anak muda zaman sekarang lebih suka tampil glamour daripada menabung. Tapi percayalah, menjadi jutawan sekali itu biasa. Legenda adalah mereka yang bisa melakukannya berulang kali. Saya sendiri tak pernah menjual saham jangka panjang saya. Hasilnya, kini saya menghasilkan sekitar $177.000 per minggu dari pendapatan pasif. Mulailah dengan menyisihkan persentase tetap dari penghasilan Anda tiap bulan, bukan jumlah tetap. Bahkan investasi kecil seperti $250 per bulan di indeks pasar bisa berubah menjadi lebih dari $1,5 juta dalam 40 tahun. 3. Jangan takut gagal. Banyak anak muda takut gagal bukan karena takut gagal itu sendiri, tapi takut dilihat gagal oleh orang lain. Padahal mengambil risiko adalah satu-satunya cara untuk unggul. Saat muda, Anda punya keunggulan besar, waktu. Dan waktu adalah aset yang sangat berharga. Ketika saya dulu berhenti dari pekerjaan sebagai tukang kayu karena bos yang toksik, saya sangat takut. Tapi itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya.
Risiko memang kadang gagal, tapi jika Anda masih muda, waktu memberi Anda ruang untuk bangkit kembali. Jangan sampai Anda tua dan menyesal karena tak pernah mencoba. Keempat, terus belajar. Banyak orang berhenti belajar setelah lulus kuliah, padahal dunia terus berubah cepat. Jika Anda ingin tetap relevan, otak Anda perlu pembaruan perangkat lunak secara berkala. Saya sendiri masih terus belajar dari YouTube, TikTok, dan berita keuangan. Saya berusaha belajar dari setiap orang yang saya temui. Ini menjaga saya tetap rendah hati dan adaptif terhadap peluang baru. Contohnya, saya bisa untung besar dari kripto karena saya tahu dan bertindak sejak 2019. Belajar seharusnya tidak berhenti di usia 20-an. Semakin banyak Anda tahu, semakin besar peluang Anda jadi kaya. Pilih lingkaran pertemanan yang tepat. Menurut riset terbaru dari National Bureau of Economic Research, berteman dengan orang kaya meningkatkan peluang Anda untuk mulai berinvestasi dan menabung. Ini masuk akal. Banyak orang tidak memulai investasi karena tidak ada yang menjelaskan secara sederhana atau mendukung mereka. Lingkungan memengaruhi keputusan finansial Anda. Saya tidak menyuruh Anda meninggalkan teman lama, tapi cobalah masuk komunitas tempat orang-orang sukses berkumpul. Lambat laun, Anda akan tertular semangat dan pengetahuan mereka. Jika Anda mendengar sampai akhir, saya yakin Anda punya masa depan cerah. Anda adalah tulang punggung dunia. Negara, ras, atau latar belakang, Anda tidak penting. Dunia butuh ide, semangat, dan tekad Anda. Dan percayalah, masih ada orang-orang yang akan selalu mendukung Anda.